Selamat malam pemirsa di seluruh tanah air. Selamat datang di program Beritawa. Berita sangat serius, tapi kok bikin ketawa ya. Malam ini kita akan membahas berita yang kalau tidak disampaikan dengan humor, bisa kita bikin nangis bareng-bareng. Berita pertama. Banjir bandang di Sumatera membawa kayu gelondongan besar, sebesar janji politik. Yang kayu susah untuk diangkat, yang janji susah untuk diwujudkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu kita melihat banjir Sumatera membawa banyak log kayu. Sehingga sungai-sungai yang biasanya tempat rumah ikan, sekarang banyak akan kayu. Saya yakin ikan lele di dalam sungai pun juga kaget ketika pulang ke rumah. Loh, sejak kapan rumah saya pakai dinding kayu itu? Sudah ada nomornya lah. Nah, di sini masyarakat mulai bertanya-tanya, ini kayu dari mana? Tapi ada satu pejabat dengan sangat percaya diri menjawab, itu kayu dari pohon yang roboh secara alami. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya. Mungkin dalam pengetahuan beliau, alami itu adalah isinya hutan-hutan, hewan, tumbuhan, air, dan juga gergaji mesin. Dan masyarakat di sana melihat langsung kalau kayunya di sana sangat rapi, seperti baru dilepas dari tangan mandor. Kalau itu beneran alami, alami yang dimaksud itu adalah roboh karena karena hujan, karena angin, karena tanah, dan faktor-faktor alam tersebut. Kalau itu disebut alami, saya tanya kepada Bapak yang memberi pernyataan tersebut, Bapak Avatar. Mari kita sampaikan data resmi supaya kita tidak dibilang halu. Pada tahun 2020 hingga 2021, deforestasi kurang lebih 113.000 hektar. Di tahun 2021 hingga 2022, deforestasi kurang lebih 104.000 hektar. Tahun 2024 itu naik lagi kurang lebih 175.000 hektar. Pendeknya begini, bagaimana kalau setiap 1.000 hektar hutan yang gundul, imbasnya kita bikin satu pejabat digundulin kepalanya. Saya yakin kalau statistik itu terus naik, satu gedung pemerintahan isinya silau. Dan yang menarik, banyak daerah banjir itu bukaannya untuk perkebunan kelapa sawit. Sawitnya sih tumbuh dari jauh tampak hijau royo-royo, tapi ketika didekati, akarnya itu cuma serabut yang gampang tercerabut, sangat mudah untuk longsor. Ya seperti banyak kebijakan sekarang. Seorang YouTuber dari channel Road Trip Indonesia, Bang Den, pernah lewat jalur Bukit Barisan dari Bengkulu sampai Aceh. Dan dia bilang, hutan di sini banyak yang hilang diganti sawit, diganti lahan. Kayak nonton film Hutan The Vanishing. Kalau Bang Den touring, saya sangat saran ini Bang, bawa teman yang banyak karena nanti takutnya yang hilang gak cuma hutan. Lalu muncul film baru, YouTuber The Missing. Hati-hati Bang Dennya. Dan ini semua bukan cuma opini pemirsa, karena warga di sana langsung melihat tebing-tebing di sana, maksud saya sudah mulai coklat yang awalnya hijau. Yang dimaksud sudah pasti gundul, bukan berarti di sana sekarang menjadi tempat pramuka camping. Gundul di sana. Kita semua tahu, sawit itu penting untuk ekonomi. Tapi kalau semua bukit dibuka, semua pohon ditebang, lalu ketika banjir datang, ada yang bilang ini akibat hujan ekstrim. Padahal ini akibat hujan ekstrim dan izin pembukaan lahan ekstrim. Kalau ada pejabat bilang kayu itu roboh alami, kita senyum saja karena kita tahu yang alami itu banjirnya. Dan kebijakan-kebijakan itu dibuat oleh tangan manusia. Dan saya berharap suatu hari nanti kita dapat konferensi pers yang jujur. Di konferensi pers itu mengatakan, maaf, kami kecolongan izin, kecolongan pengawasan, kecolongan pohon, kecolongan bukit, kecolongan hutan. Tapi ya sudahlah, di negara ini yang paling cepat hanyut hanyalah hutan, tidak dengan jabatan. Jadi pemirsa, malam ini kita tidak menertawakan bencana, tapi memang kadang pernyataan-pernyataan pejabat lebih lucu dari komika. Hutan hilang, bukit gundul, sungai bawa kayu gelondongan. Lalu ketika ditanya, jawabannya pohon roboh alami. Padahal bukan itu yang dialami. Jawabannya tuh kayak gak mikir, kayak instan, ala-ala bikin mie. Next time ya amit-amit, maaf Pak ada rumah hanyut. Oh tenang Mas, alami. Tapi maaf Pak, itu rumah Bapak. Waduh Mas, tolong Mas. Tenang Pak, alami.
Pemirsa, mari kita jaga hutan, jaga logika dan jaga kewarasan, jauhkan keluarga dari pernyataan-pernyataan alasan-alasan pejabat. Terima kasih, akhir kata saya akan tutup dengan tagline pernyataan bisa dibuat-buat, tapi data tak bisa disuap-suap. Syah Fajar Mukti menyampaikan dari Beritawa, undur diri, selamat malam.